Ini kira-kira kamu duduk jauh begini masuk nggak dalam pelajaran Ta'limul Muta'allim? Hah? Ini kita lihat sekarang. Lihat tuh. Wa yambagi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadi inda sabaki bi ghairi darurati bal yambagi ay yakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qausi fa innahu aqrabu ila ta'zimi. Seyogianya seorang santri, seorang pencari ilmu itu tidak boleh duduk dekat-dekat dengan ustadz, dengan guru, kecuali darurat. Nggak boleh tuh, kecuali darurat. Apa arti darurat? Sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan itu, maka dilakukan. Kalau tidak, nanti ada kejadian yang terjadi di luar dugaan. Contoh, kan kamu nggak boleh nih dekat-dekat dengan guru. Nah, karena ada sesuatu kamu ingin menanyakan, ya kan? Terus kamu sodorkan buku atau kamu sodorkan sesuatu, kan boleh mendekat, ya kan? Kalau tidak, maka buku tersebut kamu nggak paham isinya. Ada sesuatu yang ditanyakan jarak jauh, umpama ustadznya nggak paham, kamunya pun nggak paham, maka dibutuhkan santri itu lebih dekat menghadap. Ini Pak maksudnya. Cukup segitu doang. Baru dikasih penjelasan. Itu namanya karena ada darurat. Ingat, lihat. Wayam bagi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadi. Nggak boleh seorang penuntut ilmu dekat-dekat dengan ustadz lagi duduknya. Seperti apa ukuran duduknya, dekatnya? Nah, bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi, akan tetapi seyogianya seorang santri itu jaraknya sedang belajar antara guru dan murid, berapa ukurannya? Qadrul qausi, seukuran busur panah. Seperti apa panjang busur panah? Paling segini, ya kan? Ini kamu sama saya ini seukuran busur panah nggak? Jauh kan? Siapa yang paling dekat selama ini? Nah, kenapa seukuran busur panah? Fa innahu aqrabu ila ta'zimi. Begitu kamu dekat sama ustadz, sama guru, seukuran busur panah, itulah pengagungan, itulah penghormatan. Kalau jauh-jauh begini, itu bukan penghormatan namanya, ya kan? Apalagi yang duduk paling belakang. Ya kan? Ini sama ini seukuran busur panah kayak ini. Itu jauh banget, itu nggak kebagian. Padahal yang lowong di sini kan masih banyak ya. Ya kan? Kalau pakai ukuran santri kan pingin jauh-jauh ya. Takut ketahuan salahnya kalau jauh mah. Takut ketahuan ada masalah kalau jauh mah. Takut disuruh kalau jauh. Nah, berarti kalau pingin jauh berarti santri tersebut ada masalah dalam dirinya. Gua takut. Ya kan? Takut disuruh. Ingin nggak nulis gitu kan, ingin tidak catat. Kalau jauh kan sama ustadznya tidak kelihatan. Coba kalau dekat kan, kalau nggak nulis malu, kelihatan sama ustadznya. Kalau tidak menghormati kan malu, ketahuan sama ustadznya. Saya itu mampu memahami gelombang hati kalian. Siapa yang nggak nulis, ya kan? Siapa yang tidak mengharokati gitu, faham saya. Itu biasanya yang jauh-jauh daripada saya. Ayo jujur, saya paham gelombang hati kalian. Jadi cukup ukurannya menggunakan kitab ini. Jadi kalau santri jauh-jauh dari gurunya,
itu santri tersebut takut ketahuan urusannya, urusan dalam penulisannya, urusan dalam apa lagi, banyak hal gitu loh. Yang paling bagus yang bagaimana? Yang duduknya dekat ustadz, ukurannya satu busur, anak panah, itu lebih kepada ila ta'zimi, lebih kepada penghormatan. Ayo, selama ini yang pingin jauh siapa? Yang mau dekat-dekat siapa? Ayo, kamu dipretelin sama kitab ta'lim. Saya dulu kalau belajar itu duduk paling depan. Duduk paling depan. Karena kalau guru suaranya kecil, otomatis nggak sampai belakang. Iya kan? Yang paling mendengar pertama kali siapa? Yang depan. Nah, kalau ada santri yang paling belakang, maka itu guru dipaksa untuk teriak-teriak. Itu gara-gara siapa? Gara-gara santri duduk paling. Kan bagus ya kalau di sana ada gitu ya. Ya, jarak segini dah muter gitu. Lagi di pojokan sono. Di sana ada suara saya nggak? Ada. Ada nggak suara saya? Saya pernah ceramah suatu tempat. Bu, ada suara saya? Nggak ada, tapi nyawa. Anda kan gitu ya. Jadi gara-gara jauh santrinya, itu guru dipaksa ngomongnya keras-keras. Apalagi air putihnya mau habis, kan tenggorokannya kering. Jadi yang paling bagus itu ukuran jarak ustadz sama murid berapa jauh? Sebusur anak panah. Maka besok kalau sudah mulai gini dah, muter begini. Kenapa harus jauh-jauh dari saya? Emang gua makan lu? Kan kagak ya. Ya kan emang mau disentil keras? Kan enggak. Biar kita tuh guru itu kenapa pingin lihat kira-kira itu santri nyatat enggak omongan gua? Kira-kira itu santri konsentrasi enggak dengarinnya? Yang paling parah kan kalau duduknya di pinggir pinggir tembok, kan bisa sambil sandaran ya, lama-lama kan ngantuk gitu ya kan. Kalau jauh-jauh kan bisa selonjoran gitu ya, kan nggak kelihatan. Yang kasihan kan yang deket, nggak bisa goyang dia. Orang dekat karena kelihatan gitu. Apalagi sendaran sama bahu kawannya. Kalau jauh-jauh kan nggak kelihatan. Apalagi kehalangnya sama tembok, ya, sama tiang gitu ya. Mana? Itu satu. Jadi ukuran yang paling bagus itu adalah bagi pencari ilmu, jarak sama gurunya ukuran satu busur anak. Terus yang selanjutnya, wayam bagi li talibil ilmi ayyahtariza anil akhlaqi dzamimah. Seyogianya para pencari ilmu itu menghindari daripada akhlak tercela, akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling rusak. Apa dia akhlak paling rusak? Sombong. Di sini sifat sombong itu adalah akhlak yang tercela yang dimiliki para pencari ilmu. Nah, santri harus menghindari sifat sombong. Sebab kenapa? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Akhlak tercela, sifat sombong itu adalah akhlak anjing secara maknawi. Anjing secara arti. Ya, makna bahasa Arabnya, arti bahasa Indonesianya. Bukan anjing secara binatang. Tapi apa sifat anjing itu? Sombong. Bagaimana sifat anjing? Anjing itu kalau kamu tahu sifatnya, dia suka menjulurkan lidahnya. Ya kan? Mau ada majikannya, mau nggak ada, anjing akan sodorkan lidahnya. Maka santri konsentrasi dalam belajarnya, konsentrasi dalam mencari ilmunya. Jangan mikirin dunia, orang dunia nggak mikirin kamu. Pokoknya kalau ingin dunia di genggamanmu, maka kuasai ilmu, ya kan?
Kalau sudah menguasai harta, kamu nggak bakal mikirin ilmu lagi, mikirin harta. Setiap pagi nyuci mobil, siang nyuci mobil, sore nyuci mobil, nggak mikirin lagi agama, nggak mikirin lagi ilmu. Apalagi santri banyak makan, tidur bawaan, ya kan? Santri malas-malasan, apa yang terjadi? Lupa hafalannya. Tuh pelajaran tuh. Kenapa harus demikian? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun, itu anjing secara makna. Kalau ada anjing dalam tubuh kita, itu ilmu nggak bisa masuk. Itu malaikat nggak bisa masuk. Lihat hadisnya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan. Tidak akan masuk malaikat dalam satu rumah. Fihi, di mana dalam satu rumah itu suratun au kalbun, ada gambar atau patung dan anjing. Coba. Hah? Gambar atau patung? Gambar apa? Kalau gambar kamu kan nggak apa-apa. Maksudnya ada patung dalam rumah atau ada anjing dalam rumah, maka malaikat gak bisa masuk. Malaikat gak bisa masuk. Nah, siapa orang yang di dalam dirinya ada menghambakan patung-patung, itulah. Dalam dirinya dia menghambakan sosok dunia, atau dalam dirinya ada sifat anjing atau ada sifat setan, maka malaikat gak bakal masuk. Kenapa? Karena wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki. Karena manusia itu kalau belajar ilmu itu masuk lewat malaikat. Ilmu masuk dalam diri kamu lewat malaikat. Kalau ada sifat anjing dalam diri, ada berhala dalam diri, bagaimana mungkin ilmu bisa masuk? Nggak bisa. Nah, ibaratkan tubuh kita ini rumah, gitu kan? Maka rumah ini bagaikan tubuh kita, maka ilmu tersebut lewatnya malaikat. Sama seperti rumah, di dalam rumah ada anjing, ada patung, malaikat nggak bisa masuk. Tuh. Itulah perlunya menghindari sifat sombong. Nah, wal akhlaqu dzamimatu. Nah, akhlak tercela itu adalah tu'rafu fi kitabil akhlaqi wa katabna hadza la yatamilu bayanah khususun anit takabburi. Akhlak tercela itu adalah enggak ditemukan di dalam kitabnya para akhlak yang mencakupi akan ilmu-ilmu yang bisa masuk di dalam para pencari ilmu. Nah, apa akhlak tercela itu? Anit takabburi, sifat sombong. Apa arti sombong? Apa sombong itu? Batrul haqqo wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Batrul haqq wa ghamtun nas. Dua. Sombong itu menurut Nabi adalah menolak kebaikan dan menghina manusia. Kalau sudah menghina manusia, melecehkan kawan, itu namanya sombong. Kalau menolak kebaikan itu namanya sombong. Diajak hafal Quran, ogah. Diajak ngaji, ogah. Diajak sholat, ogah. Diajak kebaikan, ogah. Itu namanya sombong. Akhlak tercela itu. Maka kalau santri dalam diri ada sifat sombong, ilmu gak bisa masuk. Ilmu gak bisa masuk. Nah, ada kalimat di sini, gila. Apa kalimatnya? Al-ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Tuh. Ada maqalah di situ. Al-ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuh bagi sifat sombong, bagi pemuda yang sombong. Ilmu musuh bagi pencari ilmu yang sombong. Artinya ilmu tidak akan nempel dalam santri yang punya sifat sombong.
dalam diri pemuda yang sifat sombong, seperti kasaili harbu lil makanil ali, seperti air banjir yang tidak bisa menerjang dataran yang tinggi. Karena ada air banjir tuh pinginnya mendaki dataran yang tinggi, maka musuh air itu apa? Dataran yang tinggi. Air banjir kan enak ya kalau ada yang rendah, bisa diterjang sama dia. Begitu ada di dataran yang tinggi, nggak bisa diterjang sama air banjir, air bah. Maka orang yang sombong seperti air banjir yang menghadapi dataran yang tinggi, nggak bisa diterjang sama air tersebut. Surut lagi airnya. Apa kalimatnya? Al-ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Hafalin tuh di situ. Ada juga di situ. Fahal jaddun bila jiddin bimujudin. Lihat kitabnya. Fahal jaddun bila jiddin bimujudin. Mendapatkan kemuliaan itu bukan dengan kebesaran, bukan dengan kesombongan. Berarti diterjemahkan dari belakang. Bijiddin la bijiddin kulla majdin. Setiap kemuliaan didapatkan bukan dengan kebesaran, tapi didapatkan dengan kesungguhan. Fahal jaddun bila jiddin bimujudin. Maka apakah kemuliaan bisa diraih dengan apa nih? Dengan kesungguhan? Bisa. Itu pertanyaannya. Nafakam abdin yakumu maqama hurin wa kam hurin yakumu maqama abdin. Berapa banyak seorang hamba sahaya menduduki kedudukan orang merdeka. Kamu tahu hamba sahaya? Hamba itu disuruh-suruh sama majikannya. Pada zaman sebelum dihapusnya dihapusnya hamba, itu hamba tergantung majikan. Amat, kalau amat perempuan, hamba perempuan tergantung majikan. Mau diapain pun sama majikan, hamba sahaya menurut. Majikannya laki-laki, hamba saya perempuan, terserah atau hamba cewek, tergantung bagaimana majikannya. Disuruh kerja paksa. Tapi berapa banyak hamba sahaya tersebut menaiki kedudukan yang tinggi ketimbang daripada majikan. Kenapa? Karena akhlaknya. Dan berapa banyak majikan yang hina, lebih hina daripada hamba. Kenapa? Karena akhlaknya majikan tersebut yang buruk dan rusak. Nah, ini pelajaran bagi kamu dalam mencari ilmu, harus menggunakan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Salah satunya apa? Kalau duduk belajar sama guru, dekatnya adalah seperti busur anak panah.